Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min sohbatihi wa tiba'ihi bil qulubi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambungan tafsir kita bersama kitab Fathul Qadir karangan Al-Imam Asy-Syaukani. Di pertemuan sebelumnya itu surah Al-Lahab atau Al-Masad. Nah, selanjutnya adalah tafsiru suratin Nasr. Tafsir surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa hiya madaniyatun bila khilafin. Jadi Imam Syaukani, surah An-Nasr ini madaniyah, artinya diturunkan sesudah Nabi hijrah. Di pertemuan sebelumnya ada kita bahas ayat itu atau surah itu ada yang makiyah, ada yang madaniyah. Pembedanya apa? Hijrah Nabi. Ayat yang turun sesudah Nabi hijrah dimanapun tempatnya itu masuk dalam kategori madaniyah. Surah madaniyah atau ayat madaniyah. Nah, surah ini madaniyah. Kenapa jadi madaniyah? Karena ujar Ibnu Umar dari riwayat Imam Baihaqi, hadhihi suratu nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awsata ayyamit tasyrik bi Mina wa huwa fi hajjatul wada. Surah ini turun kepada Nabi Muhammad di pertengahan hari tasyrik saat beliau di Mina. Nah, lagi naik haji. Nah, Mina ini kan lain daerah Madinah. Berarti ayat makiyah kah? Ada. Madaniyah. Karena apa? Ini turun sesudah Nabi hijrah. Walaupun tempatnya ada di Madinah. Makanya surah ini disebut dengan madaniyah. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. Fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha al-wada'. Nah, dengan turunnya surah ini Nabi menyadari bahwasanya inilah saat perpisahan. Haji wada itu Nabi dalam syariat kita berhaji berarti cuma sekali, yaitu tahun 10 Hijriah. Menurut riwayat yang paling masyhur, bisa dikatakan yang paling kuat itu turunnya perintah haji itu tanggal 9 Hijriah. Cuma Nabi kada langsung naik haji. Yang Amirul Hajinya itu Sayyidina Abu Bakar yang pertama. Dan baru pas 10 Hijriahnya Nabi tulak. Itu kan bulan Zulhijjah. Zulhijjah, Muharram tahun 11 Hijriah, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Berarti Mbah Haji kurang lebih 2 bulanan lebih. Itu Nabi meninggal. Jadi terakhir umrah kurang lebih 2 kali, haji sekali. Di riwayat lain, lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath, qala Rasulullah na'itu ilayya nafsi wa qaruba ilayya ajali. Ini apa ngarannya nih? An-nahyu itu adalah al-ikhbar bi wafati syakhsin. Info tentang meninggalnya seseorang. Nah, ujar Nabi, turunnya surah ini menandakan dekatnya waktu meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pas haji wada itu banyak momen-momen penting yang
dicatat dalam hadis Rasulullah SAW. Selain ayat ini ada juga ayat yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Syariat yang Nabi sampaikan itu sudah lengkap. Walaupun ayat al-yauma akmaltu lakum ini lain ayat terakhir turun sama sekali ada, cuma ada madakan ini ayat terakhir tentang hukum pensyariatan, ayat itu yang terakhir. Cuma jelas waktu haji wada itu adalah pemberitahuan syariat sudah sempurna, sudah selesai. Nah itu. Ini kan bilanya sudah selesai, ujar Sayyidina Abu Bakar, bilanya tugas Nabi ini sudah selesai, berarti Sidin tinggal menghadap Allah Ta'ala. Sama dengannya apa? Meninggal. Nah sahabat itu waktu dipadahi al-yauma akmaltu lakum itu, syariat sudah sempurna, gembira, himong, alhamdulillah sudah lengkap, alhamdulillah sudah tuntung syariat. Padahal itu tanda tugas Nabi berakhir. Karena tugas Nabi berakhir berarti ya meninggal. Di riwayat lain, ini riwayat disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai dari Ummi Habibah, qalat lamma unzila idza jaa nasrullahi wal fath, qala Rasulullah. Saat ayat idza jaa nasrullahi wal fath ini turun, Rasulullah bersabda, ujar Sidin, innallaha lam yab'ats nabiyyan illa amara fi ummati syatra ma amara nabiyyal madhi qablah. Fa inna Isa ibn Maryam kana 40 sanatan fi Bani Israil wa hadhihi 20 sanatan. Jadi ujar Nabi, Allah Ta'ala tidaklah mengutus seorang nabi kecuali apa yang umuri umur Nabi nang itu setengah daripada nabi yang sebelumnya. Nah, Nabi Isa itu umur Sidin 40 tahun di Bani Israel. Jadi Nabi 20 tahun kayak itu. Dan ujar Nabi di riwayatnya nih, di riwayat saya meninggal tahun ini. Fatimah, Sayyidatuna Fatimah pun menangis. Tapi ujar Nabi bilang sambungannya, ada beberapa riwayat tentang ini. Anti awwalu ahli bi luhukan fatabassamat. Engkau wahai Fatimah, jadi Nabi sudah memadahi dah para meninggal. Nah, sedihlah Fatimah. Tapi ujar Nabi, ikam Fatimah hai orang pertama yang luhukan itu menggiringi Nabi Muhammad. Dan bujur, imbah Nabi meninggal 6 bulan kemudian Sayyidatuna Fatimah meninggal. Dan di antara semua anak Nabi yang hidup sesudah Nabi Muhammad hanya Sayyidatuna Fatimah. Yang terdahulu Nabi meninggal, Sayyidatuna Fatimah aja. Anak Nabi yang lain bang apa? Nabi masih hidup sudah meninggalan. Jadi Sayyidatuna Fatimah yang terdudi, cuma terdudinya 6 bulan hajat. Itu. Jadi idza jaa nasrullah ini makna yang sebujurannya adalah Nabi Muhammad parak meninggal itu. Nah, karena pernah waktu itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam beberapa riwayat pernah mengiau bebuhan sahabat Nabi. Ini sahabatnya bebuhan Petran Badar Jawa. Lalu Sayyidina Umar kan menakoni bebuhan Petran Badar tuh surah An-Nasr nih, idza jaa nasrullah nih. Nah, menurut buhan pian nih apa gerang kisahnya surah ini maknanya tujuannya kesan apa gerang kisahnya. Ada riwayat mengatakan ujar buhannya Fathul Madain wal Qusur. Ini penaklukan daerah-daerah, ekspansi ke daerah-daerah. Itu. Lalu ada juga yang memadahkan apa ngarannya nih? Amarana Allah Ta'ala menyuruh kita an nahmadallah wa nastaghfiruh idza jaa nasruna wa futiha alaina. Bilanya apa ngarannya nih? Menang
dibukakan kotak wadah kita tuh, kita disuruh memuji Allah dan beristighfar kayak itu. Nah, cuma yang sebujurannya apa? Lalu Sayyidina Umar menakuni Abdullah bin Abbas. Kenapa jadi takuni Sayyidina Jar? Padahal Abdullah bin Abbas ini kan termasuk sigharus sahabat junior, karena waktu Nabi hidup masih anum. Ujar Ibnu Abbas, ini maknanya adalah alamatu ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wahai Ibnu Abbas, apa gerang? Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamallahu lahu. Allah beritahu. Jadi melalui surah ini Allah ingin memberitahu Nabi Muhammad bahwasanya qaruba ajalu. Ajal Nabi sudah parah. Ujar Sayyidina Umar, la a'lamu minha illa ma taqul. Aku kayak tujuan. Nah, berarti apa? Berarti ada makna lain dari makna ayat idza jaa nasrul fath ini sampai selesai. Kenapa bisa terjadi? Karena memang Ibnu Abbas ini adalah orang yang didoakan Nabi ahli tafsir. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah ilmu agama dan wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil di sini adalah tafsir. Jadi di antara sahabat-sahabat Nabi ini doa Nabi macam-macam. Lawan sahabat tenang, beda-beda doanya. Lawan sahabat ini Nabi doakan ini. Lawan Anas bin Malik, asisten rumah tangga Rasulullah. Anas bin Malik ini bahada melawan Nabi mulai umur 10 tahun. Mulai anakan sampai Nabi meninggal. Nah, ini doakan Nabi keberkahan umur, keberkahan usaha. Jadi misalnya orang ibarat perumahan mengatam setahun sekali, Sayyidin bisa 2 kali, 3 kali. Dan anak Sayyidin itu lebih daripada 100 ikung. Anak Anas bin Malik ini memang doa Rasulullah SAW. Kayak apa aja memberi makanannya, memang doa Nabi keberkahan rezeki, keberkahan anak kan. Dan ini termasuk Anas bin Malik lah, termasuk sahabat Nabi yang terdudi meninggal. Walaupun kadang paling terdudi, cuma terdudi benar. Tahun 93 Hijriyah. Terdudi benar tuh. Sayyidina tetamu Sayyidina Husain meninggal. Kamu tuh. Nah, Ibnu Abbas doanya apa? Doa paham ilmu agama dan ahli tafsir. Nah, jadi bilanya tentang tafsir, ulama sahabatnya siapa biasanya? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Itu. Nah, di riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat turun ayat ini, Sidin ujar Aisyah, yaksuru min qauli subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfiruh wa atubu ilaih. Sidin banyak membaca zikirnya apa? Subhanallah bihamdihi wa astaghfiruhu wa atubu ilaih. Di riwayat lain ini ujar Hasan Al-Basri, salah satu ulama tabi'in, ujar Sidin, a'lamallahu rasulahu annahu qad iqtaraba ajaluh. Allah Ta'ala memberitahu bahwasanya ajal Nabi Muhammad ini sudah parak. Fa'amara bitasbih, Allah menyuruh Nabi Muhammad bertasbih, wa taubah, dan bertaubat. Liyaqtimalahu fi akhir umri bi ziyadati fil amal salih, supaya mengakhiri umur beliau dengan amal soleh. Ini sebujurannya bukan hanya untuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad kayak itu juga. Di akhir umur disuruh banyak menambah amal soleh, beribadah. Nah, lalu Nabi juga banyak membaca, agak beda redaksinya, Subhanakallahumma wa bihamdik ighfirli innaka antat tawwab. Ini doanya. Ini berarti jar zikir orang Tuhan lah. Kadi jobang. Maksudnya siapa nak membaca ini berarti mutabaah lawan Nabi. Jadi ayat ini disuruh, perintahnya itu disuruh bertasbih lawan istighfar, taubat. Kayak apa zikirnya? Nah, kalau dari riwayat ini subhanallah wa bihamdik ighfirli innaka antat tawwab.
itu bunyinya. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath, ini adalah ujar Imam Ar-Razi, al-fathah itu adalah tahsilul matlub alladzi kana munghaliqan wan nasr kas-sababi lil fath. Falihadza bada bi dzikri nasr wa atafa alaihi al-fath. Jadi gini, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kan idza jaa, apabila jaa itu datang, tapi pakai fiil madhi, telah datang an-nasr. Nasr itu pertolongan. Nasr yang suruh menolong. Apabila datang pertolongan, idza jaa nasrullahi, pertolongan Allah. Jadi nasr itu diidofahkan, disandarkan dengan Allah. Ini menyadarkan kita bahwasanya pertolongan itu Allah yang mengatur itu. Pertolongan yang Rasulullah dapatkan itu Allah yang mengatur. Nah, lalu imbah nasr itu ada apa? Hanya al-fath. Fathah di sini Bang maksudnya apa? Fathah di sini maknanya adalah Fathu Makkah. Penaklukan kota Makkah. Jadi sebabnya itu yang pertama nasr tadi, pertolongan Allah. Nah, lalu natijahnya, hasilnya dari pertolongan Allah tadi adalah fathah tadi, pembukaan kota Makkah. Jadi ada sebab, ada hasil. Karena memasak beras, natijahnya jadi nasi. Nah, itu. Kadada yang memasak beras, hasilnya jadi mie. Kadada orang besahur gumbili, muntahnya muntah mie. Kadada. Muntah mie berarti pecah toh. Itu sebab dan natijah. Sebabnya lawan natijah itu hasil. Nah, idza jaa nasrullah, ini Allah Subhanahu wa taala sebujurnya memandiri Nabi Muhammad, yang mana bukan hanya Nabi Muhammad, umatnya juga, tapi secara khusus di ayat ini pada Nabi Muhammad. Idza jaa nasrullah, ya Muhammad, pertolongan Allah itu ala manada, atas musuh-musuh. Siapa musuh Nabi? Musuh Nabi yang utama adalah Quraisy. Nah, Quraisy. Kenapa gerang Quraisy? Karena puncak dari kemenangan Rasulullah itu adalah Fathu Makkah tadi. Nah, orang-orang Arab, Jazirah Arab, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menaklukkan kota Makkah, itu jadi berubah dah situasinya dan kondisinya. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia, orang masuk dalam agama Allah afwajan. Afwajan itu jamaah, berbondong-bondong. Absaratin nas minal Arab wa ghairihim yadkhuluna fi dinillahi alladzi ba'atha bihi jama'at faujan ba'da fauj. Nah, jar Imam Hasan Al-Basri, lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qala al-Arab. Jadi waktu Nabi menaklukkan kota Makkah itu kan tahun 8 Hijriah. Menaklukkan kota Makkah ini memang Allah yang mengatur. Nabi kan tahun 6 Hijriah temimpi umrah. Jadi misalnya kita ada temimpi umrah, itu pertanda lah bisa jadi mujur kan. Karena apa? Nabi sebelum tolak umrah itu temimpi begundul kemalan wahalikina rusum mimpi ya. Lalu Nabi kita tolakan ke Makkah umrah. Nah, lalu Nabi hijrah tadi bersiap tulakan kada membawa alat perang, membawa lading seadanya aja. Tetap bawa pang ladingnya mah seadanya aja. Gasan memisi tapih kajar, kadanya bahari kayak itu. Itulah sampai di Makkah, sekalinya orang-orang Makkah kada mengizini Nabi dan sahabat berumrah. Nah, wajar. Bahasa ini nih bisa kada keluar. Jadi Nabi kan bahari kayak itu soalnya. Nabi itu bisa kada keluar tahun 6 Hijriah. Nah, imbahnya itu lalu terjadilah negosiasi
Anak negosiasi orang-orang Mekah nih, anak bumurannya apa caranya nah. Lalu diutus siapa? Umar disuruh pertama. Umar ikam, jadi Umar jangan ulun. Jangan ulun. Kenapa? Karena Umar ini dari Bani Adi. Jadi Umar suruh Utsman. Kenapa Utsman? Karena Utsman ini dari Bani Umayyah. Apa bedanya? Bani Adi ini secara kelompok, secara kabilah tidak sekuat Bani Umayyah. Nah, penguasa Mekah itu, tokoh-tokoh di Mekah itu dari Bani Umayyah. Jadi bilanya Utsman yang jadi negosiator itu pasti aman. Nyar betah dia papai. Walaupun kita Sayyidina Umar itu gelarnya Al-Faruq. Apabila berjalan di suatu jalan, setan memilih jalan lain. Di antara para sahabat yang Nabi request minta kepada Allah supaya masuk Islam, Sayyidina Umar terkenal keberaniannya. Cuma untuk kasus ini yang jadi sosok negosiator ini siapa? Sayyidina Utsman dikirim. Utsman ikam jajan negosiasi. Oh iya Nabi. Masuk ke Makkah, lawas, hadang-hadang, kada keluar. Nah, kayak apa nih Jar? Kayak apa nih kalau tidak ada apa-apa? Walaupun hitung-hitungan buhan sidin, kada mungkin dia apa-apa. Tapi pinau sebenarnya kada keluar kota Mekahnya. Di WA kada kawa, HP ada dah. Jangan kau ditangani. Kayak apa sudah sampai lah. Kau ini kada ada kabar. Lalu kayak apa? Lalu Nabi berbaiat yang arahnya baiatur ridwan. Baiat supaya sama-sama menjaga Utsman bilanya terjadi sesuatu. Nah itu rasa nyamannya. Walhasil masuk Utsman ke Mekah. Ujar buhan Mekah, anuja Utsman ikam umrah gin berdulu nah. Ayo ha, arep bapak. Jar Utsman ulun indah. Ulun pelongannya bilanya umrah bimbel Nabi. Nah, lah awak itu jar. Nah, lalu terjadilah kesepakatan. Jadi pas tahun 6 Hijriah itu, sebujurannya orang-orang Quraisy ini sudah mental tuh sudah menurun setelah Ghazwatul Ahzab. Jadi kan Ghazwatul Ahzab itu puncak penyerangan orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin. Abu Sufyan itu membentuk koalisi besar sampai berjumlah 10.000. Waktu itu banyak, yang benar 10.000. Menuh ini 10.000 kada banyak Pak. Sungai Ande aja tahun 2019 tuh dewasanya sudah 17.000. Sungai Ande, Lakotara banyak juga Bang. Cuma di masa itu 10.000 itu banyak kan. Itu pasukan besar menyerang Madinah 10.000. Kaum muslimin di sana di kota Madinah tambah orang munafik 3.000 dia Bang. Munafik itu orang pulang. Munafik ini memang secara posisi di Madinah, cuma nyepang nama haur-haur, maulah mematahkan semangatnya tuh. Nah, makanya strateginya bertahan aja. Untung ada Salman Al-Farisi. Salman ini kan ngaranya Al-Farisi, orang Persia, itu ada strategi membuat parit. Makanya ngaranya Ghazwatul Ahzab atau Ghazwatul Khandaq. Khandaq tuh parit. Maulah parit ganal-ganal itu. Jadi kalau ada sembarangi. Walhasil koalisi besar Abu Sufyan ini kada kawa memasuki kota Madinah, perang jarak jauh ya. Nah, pertolongan Allah di Ghazwatul Ahzab-nya beda-beda lah. Ghazwatul Badar pertolongan Allah apa? Turun malaikat. Kita nih berdoa pada Allah, ya Allah tolongi mudahan Masjid Jamil Amin lakas tuntung. Jangan dibayangkan ada orang mantar semiliar langsung jadi. Ini bisa beda-beda. Permintaan sama, pertolongannya beda. Bisa jadi kita sugih berataan. Kayak itu jalannya. Nah, perang Badar pertolongan Allah apa? Malaikat turunan. Langsung malaikat turunan. Bentuk manusia turunan. Itu jelas benar menolongi. Di Ghazwat Uhud ini ada sedikit apa ngarannya nih drama Bang. Karena pasukan pemanah yang disuruh menjaga turunan timbul kosong. Makanya Khalid menyerang dari belakang lalu kocar-kacir sampai Nabi luka-luka kan. Nah, bahasanya kayak banyak terluka, meninggal banyak kan di Ghazwat Uhud. Ibarat tuh nah orang Quraisy ini kawa mahanggus lagi mengalahkan menghabisi kawa sebujurannya. Cuma pertolongannya Allah apa? Nabi ini kan nusir tu birru'b.
Orang Quraisy itu tiba-tiba takutan. Ibarat musuh duel tuh, nah musuh ini sudah luka-luka, jurus sudah habis dah. Ibarat ditinjak sekali gugur dah KO lagi. Cuma pas hendak meninjak tuh timbul takutan dua nih. Nah, hari jadi. Orang Quraisy itu padahal kawam habisi waktu itu nah. Rumus perang. Cuma entah kenapa orang Quraisy timbul takutan. Karena Imbah Pur pulang dari perang Uhud lagi uyuh-uyuh, awak sakitan, ujar Nabi, jangan istirahat, langsung aja kita serangan balik. Sahabat tuh kayak, hanya tuh belikan nih. Perang Uhud tuh dasar paling uyuh kan tuh. Nabi dikepung atau hanya bulikan, ujar Nabi, nang tadi umpat perang Uhud langsung kita tulakan. Nang kada umpat perang Uhud, kada usah umpatan. Nang uyuh-uyuhnya aja. Amun anu kan pemain cadangan nih, turunakan. Ini ada di Nabi, nang tadi perang Uhud itu aja nang tulakan. Amun dalam kitab sirah itu Hamraul Asad ngarannya, perang Hamraul Asad. Nah, di luar kota Madinah, lalu Nabi menyuruh menyalai api genal-genal. Ini api jangan genal-genal. Pokoknya genal, apinya genal lah. Orangnya uyuh-uyuh bang berataan dah. Genal-genal. Lalu misalnya di Madinah lah, api genal-genal. Buhan Quraisy ini duhutnya kayak apa nih kita nyerang apa kan? Lalu ini ada orang hanya datang dari situ. Ini betakon. Kayak apa aja di Madinah? Nah, kayaknya buahnya sangkal bang, buhan pian nih. Anak menimpa si buhan pian bang. Kamu itu belikan aja aja. Padahal rumus perang, nih habis kalah dah. Karena sudah uyuhan dan banyak luka gitu. Paman Nabi Hamzah meninggal, mental kena dah. Cuma ya tadi itu pertolongan Allah. Ada rasa ketakutan. Itu dua. Nah di Ghazwatul Ahzab pertolongan Allah apa? Ada dua. Satu, ada salah seorang ngarannya Nuaim bin Mas'ud. Nuaim bin Mas'ud ini tokoh orang kafir waktu di Ghazwatul Ahzab. Tiba-tiba masuk Islam. Tiba-tiba masuk Islam. Datanglah Nabi ulun nak masuk Islam. Nah, dia Nabi masuk Islam syahadat asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Lalu jar Nuaimnya, Nabi ulunnya serangan dia, Pak. Kira-kira apa yang bisa ulun bantu? Silahkan ikam bantu. Nah, ikam kira-kira kawan membantu. Nuaim ini memang ahli strategi. Kayak itu Nabi. Namun kayak itu kisahnya, ya kan di Madinah ini masih ada sebutin kelompok Yahudi ngarannya Bani Quraidah. Bani Quraidah itu berdiam di salah satu pintu masuk kota Madinah. Nah, dan Bani Quraidah ini sebelum Ghazwatul Ahzab itu sudah ada perjanjian dengan orang-orang Quraisy, orang kafir ini hendak membukakan kampungnya supaya dimasuki. Istilahnya sudah melakukan pengkhianatan. Jadi di Ghazwatul Ahzab ini Nabi sebujurannya genting benar. Musuh banyak. Orang munafik dihiga. Orang Bani Quraidah yang ada perjanjian sama menjaga kota Madinah berkhianat. Jadi dari mana-mana gitu. Cuma pas momen tadi ya ada Nuaim bin Mas'ud masuk Islam. Ayah Nabi ulun membantui. Jadi Nuaim ini datang dulu ke Bani Quraidah. Bani Quraidah napa ikemun buhan Quraisy bulikan ke Mekah kayak pahan disarang buhan Muhammad gim dah gila aja bujur juga kami orang sini buhannya bulikan kami dah dihantu dah selesai gila bujur juga kayak ini gini kan minta bebuhan Quraisy kira-kira 10 di sini itu mengawani buhan Bani di sini mengawani supaya jaminan supaya buhannya kan bukahan. Ibu jujur lah ya. Sudah. Lalu Nuaim ini tulak mendatangi buhan Quraisy pula. Mungkin mandiri Abu Sufyan tahulah Bani Quraidah. Kenapa? Ya kan buahnya tadi itu berjanji lah membukakan lawang gasan masuk Madinah. Diwaluhi buhannya ikan. Quraidah itu kisahnya aja umpat buhan ikan. Bani Quraidah itu hendak melindungi kota Madinah dan tetap
tetap bersama Nabi Muhammad, tetap di barisan itu di kota Madinah. Inya kayaknya Bani Quraisyah itu hendak minta jaminan bebuhan Quraisy dikirim 10 ke kampung buhannya. Itu nang 10 tuh mau sampai dibunuh buhannya toh. Jadi bujur-bujur. Soalnya dasar bujur. Ini orangnya gitu-gitu juga. Dan tukang sorong nih. Bagusnya nggak nih? Adu domba tapi bagusnya. Nah ini bisa. Bani Quraisyahnya datang, mana 10 hukum mah kirim ke sini. Nah, jar Quraisy bujur berarti. Ujar Nuaim. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pertolongan Allah itu adalah angin ribut. Jadi kan kemah bersusun. 10.000 tuh kemahnya siapa tuh? Lalu angin ribut, kemahnya hancuran, pancit tahamburan gitu. Api unggun tahamburan juga. Nah, jar Abu Sufyan kayak ini kisahnya, kita belikan dah. Kada jadi hasil, kada ada apa-apa juga, belikan. Itu pertolongan Allah. Imbah Ghazatul Ahzab, ujar Nabi, setelah ini kita yang ke sana, kada buahnya lagi yang ke sini. Makanya di waktu 6 Hijriah, Nabi hendak umrah itu, orang Quraisy itu secara mental tuh sudah agak minder. Jadi menurut sejarah itu Quraisy ini kada pernah negosiasi gencatan senjata. 6 Hijriah terjadi karena sudah mentalnya sudah agak kena. Nah, jadi imbah yang itu lalu sepakat ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu isinya apa? Satu, umrah Nabi ditunda sampai tahun 7 Hijriah. Kedua, gencatan senjata, tidak ada penyerangan apapun. Lalu yang ketiga, nah ini yang Sayyidina Umar nih gerigitan, tapi ada hikmahnya. Apabila ada orang Mekah Islam tolak ke Madinah, Islam tolak ke Madinah maksudnya anak bersama Nabi, umpat sembahyang di Masjid Nabawi gitu. Wajib umat Islam membolehkan orang Mekah tadi ke Mekah. Tapi bilanya ada orang Madinah kembali agama yang dahulu, murtad. Orang Madinah, umat Islam maksudnya kada boleh bili. Di rumah anehnya, perjanjian apa ini? Maka Nabi kita bujur. Kenapa jadi kita bakalah kayak itu? Namanya Sayyidina Abu Bakar dulu. Ya Sayyidina Abu Bakar, Allah wa rasuluhu a'lam. Nakuni Nabi. Ya Nabi kita jar ini. Ada Nabi Saudi kayak. Karena ini wahyu dari Allah. Ada rahasianya. Oh, bujur. Soalnya rahasianya tahun 6 Hijrah ini Nabi bisa mengirim surat ke raja-raja sekitar Jazirah Arab untuk mengajak masuk Islam. Dikirim ke Yaman. Yaman ini pemimpinnya masuk Islam. Dikirim ke Romawi, rajanya Heraklius. Heraklius itu menerima suratnya dengan baik, utusannya diterima dengan baik, cuma Herakliusnya takutan be Islam. Kalau kena diambil orang jadi raja. Kacau nih saja. Tapi nya tahu memang Nabi terakhir karena kan agamanya Nasrani. Dikirim ke Mesir, Raja Muqawqis. Ini Mesir itu waktu itu masih di wilayah Romawi juga. Muqawqisnya malah bagus. Membalas surat pakai hadiah yang mengirimi Nabi Muhammad perempuan bernama Maryatul Qibtiyah. Maryatul Qibtiyah itu istri Nabi yang melahirkan anak Ibrahim. Jadi selain Siti Khadijah ada Maryatul Qibtiyah. Nah itu orang Mesir. Orang Mesir melahirkan Ibrahim. Cuma beberapa bulan Ibrahim itu meninggal. Mantap benar nih dikirimnya. Ngirim hadiah. Ada yang menolak. Nah ini Kisra, Raja Persia. Kisra ini kenapa jadi menolak? Karena memang agamanya Majusi. Kada tahu kisah Nabi yang terakhir. Sampai-sampai surat apa nih? Apa nih langsung dirabit. Nah, langsung didoakan Nabi. Inya merabit karena kerajaannya robek juga kan. Kalau nggak dilawas sama doa Nabi tadi ya, Persia tuh runtuh, perang saudara itu runtuh. Itu sangat hikmahnya. Nah, 7 Hijriah Nabi umrah. 7 Hijriah Nabi umrah. Lalu 8 Hijriahnya kaum kafir Quraisy ternyata melanggar perjanjian. Nah, pelanggaran perjanjiannya apa? Ya kan salah satu poinnya itu adalah
koalisi kaum muslimin itu kada boleh diserang juga. Kaum muslimin Madinah nih kada boleh diserang, yang berkoalisi lawan kaum muslimin kada boleh diserang juga. Kayak itu. Tapi ternyata ada koalisi kaum muslimin diserang koalisi kafir Quraisy, dan kafir Quraisy membantu senjata. Nah, ketahuan Nabi, Abu Sufyan ini tahu kayak itu, wah kacau nih gitu aja. Langsung sidin ke Madinah, hendak memperbaharui perjanjian. Dan Nabi tahu lagi dah, mau lagi ini dah. Nah, setelah itu hanya Nabi bihinipan, ya Nabi kita tolakkan. Siapkan alat perang, kita tolakkan. Aduh kemana? Sana aja, ada pepadahan. Tolakan. Orangnya berapa? 10.000. 10.000. Nah, orang Makkah kada apa-apa lagi dah. Kada siap, mental sudah. Makanya mah waktu Fathu Makkah itu damai. Kada ada apa-apa. Kecuali nya kan masuk dari semua pintu. Ibarat Makkah atau Banjarmasin, ada yang masuk jalan Andil Bakti, ada yang masuk jalan Palnam, ada yang masuk jalan Sungai Lulut, ada yang masuk jalan Sungai Alalak. Pokoknya di pintu masuk berataan damai, kecuali pintu yang dimasuki Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini kan waktu itu sudah Islam, masuk. Sakanya tetamu kawan bahari Ikrimah bin Abi Jahal. Sebelum berislam, Khalid lawan Ikrimah ini kawan benar, besti, kawan nongkrong di Masjidil Haram. Khalid ini anak Walid, Walid ini lain Walid yang nikah batin tuh lain lah. Ini dasar Walid musuh Nabi Muhammad itu, pembesar Quraisy, menghalangi dakwah. Tapi tokoh di Mekah. Khalid anak Walid itu. Ikrimah ini anak Abu Jahal, tokoh Mekah juga. Jadi sama-sama darah biru. Nah, cuma bedanya Khalid dahulu berislam. Padahal kawan bener nih waktu kawan sama berburu, namun bahasa ini kawan sama unjunan, maunya besti bener itu. Tapi karena Khalid dahulu masuk Islam, pas Fathu Makkah tahadapi besti tadi berhadapan. Nah, bahari kawan nongkrong nih berhadapan ngalih bener. Cuma Khalid tahu kayak apa. Pada akhirnya pasukan Ikrimah kalah, Ikrimahnya bukah dari kota Mekah karena sidin termasuk DPO, daftar pencarian orang. Ujar Nabi bila nyata mau Ikrimah, bunuh. Udah. Cuman yang dibunuh Ikrimahnya, bininya ada. Nang bini ini pintar. Sidin Islam langsung mendatangi Nabi. Ini mantap bener bang Nabi inilah. Ya Rasulullah, ampuni bang laki ulun. Ya. Ayo aja Nabi. Suruhnya bebulik ke kota Mekah. Ikrimah ini sudah buka kemana? Jauh benar dah. Dihabari bini, pian diampuni Rasulullah, ingin ulun bebulik ke Mekah langsung syahadat. Ujar Ikrimah, apa ngarannya nih Nabi Muhammad nih dulu sosok paling aku benci. Wah ini salah satu sosok paling aku suka. Dan jar Nabi, ini ngalih benar nih. Berikan tahu Allah Ikrimah sudah masuk Islam. Pokoknya aja Nabi lah, jangan menyembati Abu Jahal lagi, karena itu abahnya Ikrimah. Sakit hati benar Ikrimah, maksudnya Ikrimah sudah berislam, disembati abah tuh kayak sakit hati benernya. Tahu aja tuh nasa alaman semekahan mah. Tahu aja Abu Jahal tuh jahat benar. Cuma karena Ikrimah berislam, jadi Nabi nong sahabat lah nana. Hati-hati muntung nana, jangan nyembati Abu Jahal, ada Ikrimah kasihannya. Nah, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kemenangan Nabi yang gemilang pas Fathu Makkah, dan para sahabat itu gembira dengan semua ini, tapi itu adalah pertanda Nabi Muhammad meninggal. Makanya setelah kejadian itu bulan Rabiul Awal Nabi meninggal, Abu Bakar ini salah satu sahabat yang paling tegar, sudah paling siap, karena sidin sudah memprediksi Nabi Muhammad akan meninggal kan. Jadi sudah siap. Sahabat yang lain mungkin kurang memprediksi atau apa, makanya takjub waktu Nabi meninggal. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
minta hal minta ridha. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.